Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nurul Yakin akan mendemonstrasikan panduan observasi terkait gaya belajar peserta didik. Kenapa observer mengambil pemetaan peserta didik sesuai gaya belajar? Karena kebutuhan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memetakan peserta didik berdasarkan 3 karakteristik, yaitu profil belajar, minat, dan kesiapan belajar. Terkait profil belajar latar belakang kehidupan peserta didik, saya ambil dalam identitas. Selanjutnya minat. Di sini saya akan mengambil gaya belajarnya. Dan untuk kesiapan belajar itu dilakukan saat diagnostik kognitif. Itu perpaduan antara materi sebelumnya atau di kelas sebelumnya dan materi saat akan pelaksanaan dan materi yang di atasnya. Sehingga hal ini dilakukan saat awal pembelajaran. Untuk observer ini akan melakukan observer saat di tengah pembelajaran sehingga kesiapan belajar kita tidak gunakan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini gaya belajar merupakan cara belajar peserta didik dalam memahami konten. Sehingga kalau kita sesuaikan dengan gaya belajarnya, diharapkan peserta didik bisa memahami konten yang akan kita sampaikan sehingga menghasilkan produk ke hasil belajar yang kita harapkan. Gaya belajar terdiri ada 3 macam, yaitu visual, auditory, kinestetik. Nah, di sini visual itu lebih kepada gambar ataupun tampak yang ada di mata. Begitu auditory adalah suara dan kinestetik adalah gerakan. Terus selanjutnya adalah indikatornya. Yang pertama visual. Visual itu terdiri dari belajar dengan cara visual. 2. Mengerti baik posisi, bentuk, angka, dan warna. 3. Rapi dan teratur. 4. Tidak terganggu dengan sekitarnya. Selanjutnya untuk indikator auditory, belajar dengan cara mendengar, baik dalam aktivitas lisan, memiliki kepekaan terhadap musik, mudah terganggu dengan keributan, lemah dalam aktivitas visual, seperti itu. Selanjutnya adalah indikator kinestetik, yaitu belajar dengan aktivitas fisik, peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh, berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, suka coba-coba dan kurang rapi. Yang kelima adalah lemah dalam beraktivitas verbal. Itu adalah indikator dari 3 gaya belajar. Selanjutnya adalah instrumen yang akan kita gunakan, identitas, ya, profil peserta didik, yaitu ada nama, kelas, nomor absen, etnis, kegiatan kebudayaan, dan karakter sosial. Karakter sosial ini nanti targetnya kita adalah introvert atau ekstrovert, sehingga nanti dalam instrumen Google Form-nya nanti kita akan sampaikan bahwasanya introvert itu yang seperti apa, ekstrovert seperti apa, sehingga nanti pilihannya ada introvert sama ekstrovert. Nah, dalam identitas inilah yang menjadi profil belajarnya, profil siswanya. Jadi lebih ke situ. Nanti untuk selanjutnya terkait gaya belajar nanti akan kita masukkan pada instrumen yang ada di bawahnya. Nanti ada mulai dari poin 1 sampai dengan poin 18 begitu. Berikut adalah instrumen observasi yang ada 18 poin. Hal ini kami susun sesuai dengan indikator yang tadi kami sebutkan di awal presentasi. Dimulai dari visual, di situ ada 6 poin yang juga menggali dari indikator-indikator yang sudah kami sampaikan tadi. Auditory ada 6 poin juga yang sudah kita gali dari indikator-indikator yang menunjukkan seorang siswa yang suka auditory. Terus selanjutnya kinestetik juga ada 6 poin yang kita sesuaikan juga dengan indikator yang menunjukkan peserta didik suka dengan yang kinestetik seperti itu. Nanti instrumennya ada pakai Likert, ya, skala Likert, ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Masing-masing memiliki nilai 4, 3, 2, 1. Nah, nanti untuk pengolahannya adalah sebagai berikut. Nah, olah datanya di sini nanti akan kita ambil data dari masing-masing peserta. Nah, nanti kita olahnya adalah per gaya belajar. Jadi ketika pengolahannya itu bukan secara penyeluruh tapi per gaya belajar. Di sini nanti untuk penentuan presentasinya adalah skor yang didapat oleh responden dibagi 6 karena masing-masing ada 6. Nah, nanti dikali 100. Nanti kategori ataupun presentasi yang paling tinggi di antara ketiganya itulah yang nanti kita tentukan sebagai label bahwasanya anak tersebut adalah sebagai mempunyai gaya belajar visual, auditory, atau kinestetik.
Seperti itu dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa mendemonstrasikan hasil panduan observasi kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.